Oke, selamat malam semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Hidayat. Saya dari kelas GISD. Oke, kali ini saya akan membawakan tugas untuk mengenalkan jenis-jenis drone. Tugas yang kedua. Oke, kali ini saya akan membawakan 3 jenis drone yang umum biasanya kita dengar. Ada itu fixed wing, kemudian VTOL atau vertical take off and landing, kemudian multicopter. Dan di sini saya juga akan membawakannya dengan harga dari masing-masing jenis drone. Oke, drone fixed wings adalah jenis drone yang terbang seperti pesawat biasa. Mereka menggunakan sayap untuk menghasilkan lift dan mesin untuk menghasilkan thrust. Jadi drone fixed wing ini memerlukan landasan pacu. Dan kemudian apabila untuk awalnya itu bisa dibantu dengan manusia untuk menerbangkan drone-nya seperti pesawat seperti itu. Kemudian untuk fitur yang diberikan di dalam drone fixed wing ini yaitu untuk stabilitas terbangnya sangat stabil, terutama dalam kondisi angin yang kuat. Kemudian kecepatannya bisa terbang dengan kecepatan yang tinggi. Untuk daya tahan baterai sendiri itu memiliki daya tahan baterai yang lebih lama dibandingkan dengan drone jenis lainnya. Untuk kapasitas muatan itu drone fixed wings itu bisa membawa beban yang lebih berat. Untuk penggunaannya biasanya drone fixed wing ini digunakan untuk pemetaan udara, pemantauan lahan pertanian, pemantauan infrastruktur seperti jalan raya dan jaringan listrik. Kemudian untuk harganya, untuk yang mungkin untuk tahap orang yang masih belajar atau ingin membeli pemula lah, ibaratnya pemula untuk ingin belajar fixed wing itu bisa dimulai di harga sekitar 2 juta rupiah sampai dengan 10 juta rupiah. Kemudian untuk pilot yang sudah next lah, udah agak lihai dia mainkan drone, itu harganya di angka 50 sampai 200 juta rupiah. Kemudian untuk drone yang selanjutnya yaitu drone VTOL atau vertical take off and landing. Ini drone VTOL adalah drone yang bisa take off dan landing secara vertikal. Vertikal itu seperti ini, menggabungkan keunggulan dari fixed wing dan multicopter. Untuk fiturnya itu kemampuan take off dan landing itu bisa secara vertikal dan memungkinkan operasi udara di area yang sempit karena tidak memerlukan landasan pacu untuk dia terbang ataupun landing. Kemudian stabilitasnya cukup baik, terutama pada saat kondisi angin yang kuat. Kemudian untuk kecepatannya bisa terbang dengan kecepatan tinggi seperti drone fixed wing. Untuk daya tahan baterainya memiliki daya tahan baterai yang lebih lama dibandingkan dengan multicopter. Untuk penggunaan sendiri biasanya untuk drone VTOL itu biasanya untuk pemetaan udara, kemudian pemantauan keamanan dan pengiriman barang. Untuk range harganya itu untuk yang masih pemula itu di angka 5.300.000 sampai dengan 5.600.000. Kemudian untuk yang udah profesional itu harganya 6.700.000 sampai dengan 9.950.000, hampir 20 juta lah. Kemudian untuk drone yang ketiga, untuk jenis drone yang terakhir yang saya bahas dalam video ini yaitu multicopter. Multicopter itu menggunakan beberapa rotor untuk menghasilkan lift dan thrust. Untuk fiturnya, untuk kemampuan hovering bisa berhenti di udara dan bergerak maju mundur dan ke samping dan naik turun. Untuk drone fixed wing dan VTOL dia tidak bisa berhenti karena dia menggunakan sayap dia pakai wings. Kemudian untuk daya tahan baterai dari multicopter sendiri itu daya tahan baterainya lebih pendek dibandingkan dengan fixed wing dan VTOL. Untuk kontrolnya itu lebih mudah digunakan dalam kondisi angin yang tenang. Apabila kondisi anginnya agak tinggi itu agak susah untuk digunakan.
Kemudian untuk penggunaannya biasanya digunakan untuk fotografi dan videografi udara, inspeksi struktur bangunan, pemantauan hewan liar. Kemudian untuk harganya itu untuk yang masih pemula yang belajar itu disarankan untuk yang di harga 2 juta sampai 10 juta. Kemudian untuk yang sudah profesional itu bisa di harga 50 juta sampai dengan 200 juta. Kemudian untuk kesimpulan dari video kali ini ialah untuk jenis drone yang yang umumnya digunakan itu adalah fixed wing, VTOL, dan multicopter. Setiap jenis drone memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, sehingga penting untuk memilih drone sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa untuk selalu mematuhi aturan penerbangan drone yang ada di wilayah rekan-rekan sekalian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.